Kalau orang nambah yakin dia, maka itu diperlihatkan. Tapi satu hal, bagi para wali itu, kalau kita merujuk kalamnya Syekh Qadir, al-karamat haidur rijal. Jadi bukan berarti wali yang dengan banyak karamat ini lebih mulia dibanding wali yang gak masyhur karamahnya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ribat Nuraniyah Hashimiyah dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam program Ngobrol Pintar ala Sufi. Yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada sesi yang ke-30. Cukup panjang perjalanan ngopi kita. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, pada sesi ngopi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana pada sebelumnya telah dijelaskan oleh guru kita berkaitan dengan ilham. Ya, di antara buah dari perjalanan sufi menempuh jalan menuju Allah itu adalah ilham. Itu di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karomat. Sebelum itu kita sapa dulu guru kita. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah. Bu ya agak flu sedikit Bu ya. Semoga cepat sembuh Bu ya. Amin. Allahumma amin. Oke. Cukup menarik Bu ya kalau kita berbincang tentang keramat ini Bu ya. Karena di luaran sana banyak orang-orang yang mungkin dia memamerkan keramat-keramatnya Bu ya. Mungkin ada yang memegang golok, dia ini kan ke tangannya dan tidak putus Bu ya. Ada orang yang ngambil korek, dia bakar ke tangannya, tidak terbakar gitu. Jadi dan juga itu menyebabkan banyak orang yang dia ingin belajar tasawuf, cuman niatnya berbeda. Dia ingin mencari keramat-keramat itu. Nah, jadi sebenarnya keramat itu apa Bu ya, dan apakah hal-hal seperti tadi itu dibenarkan gitu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kata Ustaz Dawami tadi sudah 30 episode. Perjalanannya masih panjang, masih jauh. Masih panjang Bu ya. Kan jalannya sampai surga. Oke. Walaupun suasana agak hangat dikit, tinggal AC-nya didinginin. Nah. Baik, itu apakah yang tadi itu bentuknya pertanyaan atau pernyataan atau fakta lapangan yang dilihat atau bagaimana? Sehingga muncul pertanyaan, apakah keramat seperti itu? Nah, gitu deh. Iya. Jadi apakah kita melihat orang nggak bisa luka, kena golok, ditembak tidak bisa tembus gitu ya. Apakah itu yang disebut dengan karomat? Nah, kalau bahasa kampung saya itu bukan karomat namanya, Ustaz. Apa itu Bu ya? Tapi namanya orang main dabui. Oh, main dabui. Debus Bu ya? Debus kan. Itu debus namanya. Nah, tapi satu hal sebelum kita bincang lebih jauh, karomat itu apa? Kalau orang bicara karomat, biasa diterjemahkan oleh orang di lapangan itu apa? Khariqul adah. Khariqul adah. Sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi. Tapi harus pahami, khariqul adah ini juga ada diberikan kepada para nabi, para aulia, kepada dukun juga ada khariqul adah, kepada orang-orang zindik juga ada. Nah, lalu
bagaimana caranya ketika kita bicara karomat? Yang pertama, kharikul adah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Mukjizat. Nah, lagi-lagi ini perlu kita luruskan. Kan sampai sekarang orang masih menggunakan mukjizat. Ini mukjizat Allah kepada saya luar biasa. Emang ente nabi? Gitu ya. Jadi hati-hati kita menggunakan kata mukjizat. Mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Jika nabi dan rasul sudah tidak ada lagi, karena sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, khatamil anbiya, maka tidak ada nabi lagi. Terus bagaimana? Apakah ada lagi namanya mukjizat? Enggak. Sudah nggak ada berarti. Lalu ketika ketemu kita dengan orang yang dia bukan nabi, lalu dia ada menampilkan hal yang kharikul adah. Husnuzon pertama dia adalah kekasih Allah. Kalau kekasih Allah diberi kharikul adah, itu disebut dengan karamat. Maka ada kitab Karamatul Aulia, ada ya. Karamatnya para wali. Maka karamat itu diberikan kepada para wali. Bagaimana jika beliau bukan wali? Apakah namanya karamat juga? Tidak. Orang zindik, orang fasik, maka dia disebut dengan istidraj. Iya. Nah, ini nanti ada perbedaan nanti antara istidraj dan karamat ini tipis banget ini. Tipis. Nanti kita coba lihat itu. Maka yang harus kita pahami, karamat itu Allah berikan kepada para wali, para kekasihnya. Dan satu hal, karamat itu bukan dibuat-buat. Kalau bahasa Minang itu tidak diajan-ajan gitu. Artinya tidak untuk pamer-pamer juga. Hadis dingdongnya, Bi? Hadis dingdong? Oh jangan, bahaya. Hadis dingdongnya bahaya, jangan. Tak usah kita. Nanti kalau mau dapat riwayat hadis dingdongnya langsung aja ke Dawabi. Nah, yang harus dipahami ketika kita bicara bab karamat, Allah hanya berikan karamat itu kepada para wali. Dan diberikan itu, ini satu hal, bukan kehendak wali. Tapi kehendaknya Allah. Nah, jadi hati-hati kita berbicara. Dia orang menampakkan mungkin jalan di air, apalagi terbang di udara. Dan itu nggak bisa terbang udara, jalan di air. Kita bisa, Bu, ya? Kita bisa. Bisa kita. Pesawat. Ya kan? Lalu apalagi Tayil ar, melipat bumi. Kan orang melihatnya gitu. Nanti kita bincang nanti di belakang bahwa karamat itu juga ada dua. Iya. Ada hissi dan ada ma'nawi. Itu nanti diingatkan nanti kita bicara itu. Ini satu hal. Karamat itu hanya diberikan kepada para wali. Lalu jika ada orang mengatakan, nggak ada tuh karamat, nggak ada dalilnya. Ada juga nggak orang butuh dalil karamat itu? Ternyata Syekh Abdul Qadir Isa memunculkan beberapa argumentasi dalil itu membuktikan ternyata banyak orang yang bertanya tentang dalil karamat. Iya. Kalau kita perhatikan misalnya ada dalil Quran, ada dalil hadis, ya kan? Iya, ada dalil athar sahabat. Kalau hadis siapa? Ini berhubungan dengan 7 ahlu ashabul kahfi. Nah, itu kalau kita baca surat Al-Kahfi ya. Iya. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Ini kan kalau bahasa sederhananya, badannya panas, kena cahaya matahari, di balik kiri, balik kanan. Nah, itu kan ini 7 pemuda Al-Kahfi ini dia tidur selama 309 tahun. Nah, itu kan riwayat yang kita terima ya. 300. Kenapa dia bisa tidur? Kenapa dia bisa tertidur segitu lama? Itulah bentuk dari
karomat. Iya, tidak makan, tidak minum, tapi Tidak tidak makan, mati. tidak minum, tidak mati. Karena Allah yang berkehendak. Iya. Dari versinya Syekh Abdul Qadir Isa, beliau memposisikan 7 pemuda kahfi itu sebagai aulia Allah. Sebagian orang mengatakan minal anbiya. Tapi itu ada debat lain lah ya, ada pendapat lain. Kalau dia minal anbiya, maka itu adalah mukjizat. Nah, sama juga kemarin masalah siapa? Maryam. Yang kemarin kan kita sebut wahyu bermakna ilham. Iya. Karena tidak ada nabi perempuan. Nah, bagi orang akademis kemarin disebut Maryam adalah nabi perempuan. Nah, kalau begitu, apa yang diberikan kepada Maryam ketika dia bersender di batang korma, lalu disuruh Allah untuk menggebur-gebur batangnya, lalu buahnya turun, itu namanya apa? Karamah. Kalau dia wali. Tapi kalau orang menyatakan bahwa beliau adalah nabi, itu adalah mukjizat. Oke, itu perdebatan itu di akademik itu ya, yang dia nabi atau wali ya. Tapi ayatnya jelas ada. Nah, ada ayatnya menjelaskan. Nah, lalu apalagi kisah Asif bin Barkhia. Asif ini siapa? Ibni Barkhia, orang. Iya, bin Barkhia. Kalau dulu ada yang mengatakan Asif itu minal jinda. Iya. Ya, bukan. Asif bin Barkhia. Ini dia kalau bahasa ininya ya. Karena Rasul, Nabi dan Rasul ketika itulah Sidi Sulaiman. Jadi Sulaiman ya. Kalau kita baca ayat dalam surah An-Naml itu, qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Ini muncul kalamnya kapan? Ketika Ifrit bilang kepada Nabi Sulaiman, saya akan datangkan istana singgasananya Bilqis. Waktunya adalah antara duduk dan berdiri dan duduk. Kata Asif, kelamaan gitu. Terus gimana? Hanya sekejap mata. Nah, yang Allah berikan kepada Asif itu namanya karamat. Jika Asif bukan nabi. Tapi jika Asif adalah nabi, maka itu adalah mukjizat. Nah, itu dia kalau kita mau bicara dalil ya, argumentasi. Lalu sahabat kan banyak juga tuh bicara tentang karamat-karamatnya para sahabat. Yang kalau kita bicara yang paling populer itu di tengah masyarakat siapa? Umar. Kita bicara yang populer saja. Ini riwayatnya banyak. Umar tengah-tengah masyarakat ketika dia sedang berkhutbah, lalu terjadi perperangan, ada sebuah perperangan, lalu dia memanggil di mimbar itu. Kata Umar apa? Ya Syariah al-Jabal. Ya Syariah al-Jabal. Apa itu? Allah kasafkan tuh Sayyidina Umar. Dia nunjukin jalan untuk bersembunyi atau bertahan. Ya Syariah al-Jabal. Kedengaran loh. Kedengaran. Dan ketika itu Sayyidina Umar sedang jadi khatib. Ya, hadisnya Hasan ya. Hadisun Hasan. Banyak lagi kalau kita bicara dalam konteks para sahabat dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, sebetulnya karamat itu buat apa? Nah, itu dia. Buat apa karamat itu? Buat apa karamat? Hikmahnya apa? Satu hal yang harus kita pahami, bahwa karamat itu adalah pemberian Allah terhadap kekasihnya. Itu harus pahami. Itu bentuk penghargaan Allah kepada kekasihnya. Disebabkan apa? Kalau bahasanya Syekh Qadir Isa itu, takriman lahum ala imanihim wa ikhlasihim wa ta'yidihim lahum fi jihadihim wa nasratihim lidinillah. Itu satu, Allah muliakan dia karena imannya begitu kokoh. Lalu dia memiliki keikhlasan. Jadi kalau kita mau bicara bab karamat,
diberikan kepada wali atau wali itu mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Kalau belum ikhlas belum wali itu. Lalu apa? Kemauan dia berjuang di jalan Allah, membantu agama Allah. Jadi Allah yang ngasih fasilitas kepada dia. Supaya apa? Liyazdadu alladhina amanu imanan wa bayanan linnas anna al-qawanin at-tabi'iyyah wa nawamish al-kauniyah innama hiya min sana'illah wa takdirihi. Jadi bukan untuk membanggakan dirinya, tapi untuk bikin orang tambah yakin. Iya. Tambah yakin. Kalau orang nambah yakin dia, maka itu diperlihatkan. Tapi satu hal, bagi para wali itu, kalau kita merujuk kalamnya Syekh Qadir, al-karamat haidur rijal. Karamat itu haidnya para wali. Artinya apa? Ya ketika dia berpindah menjadi kekasih Allah itu, ya itulah bentuk haidur rijalnya gitu. Makanya para wali itu nggak ada yang banggain khariqul adahnya. Kalau bahasa orang sekarang, norak bicara karomat gituan gitu ya. Nah ini satu hal. Karena yang dituju itu adalah untuk menguatkan orang-orang yang imannya lemah. Kadang-kala kan orang ini banyak terjebak juga. Iya. Nah, kalau berguru ke para si anu itu lihat dulu dia wali apakah agak, dia punya karomat apa. Waduh Pak, kasihan nih kalau kita orientasi kita untuk belajar itu mencari yang karomat-karomat begitu. Hati-hati. Oke. Cukup menarik ini Bu ya. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Di luar sana banyak tersebar mungkin guru-guru mursyid thariqah, dan di sisi lain juga tersebar orang-orang yang mungkin dianggap guru thariqah juga gitu. Okay. Nah, yang mana mungkin mereka sama-sama punya hal-hal yang di luar kebiasaannya gitu, khariqul adah tadi. Nah, tadi Buya juga sempat menyinggung tentang istidraj. Jadi sebenarnya, nah sebagai kita orang awam ini, bagaimana caranya kita membedakan antara orang yang punya karamah ini dia benar-benar karamah. Nah, tapi yang ini adalah istidraj. Nah, membedakannya Bi antara karamah dan istidraj itu bagaimana? Oke. Kalau tadi kita sebut karamat itu lil auliya. Oke. Kalau istidraj bagi siapa? Orang zindik dan orang fasik. Orang zindik dan orang fasik. Karena dia hanya sibuk untuk namanya badannya supaya tahan banting, tahan pisau ini, itu yang jadi tujuannya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kalau wali itu tujuannya bukan karamat. Tujuan bukan karamat. Kalau ada orang bicara bab kesufian, lalu dia tujuannya karamat, itu bahaya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Qadir Isya itu, inna ba'dal munharifina 'anis sufiyya yudha'i anna maqsud sufiyya min siyarihim huwa husulu ilal karamat. Ya. Bukan itu. Itu hanya sebagian orang inhiraf saja. Orang yang kadang banyak juga yang berlebih-lebihan itu. Maka kita di sini harus hati-hati. Satu hal lagi, inna sahibal karamah la yasta'nisu bitilkal karamah. Iya. Sahibul karamah, aulia Allah itu, dia selalu dia bicara bab karamah, tidak selalu intim dia. Dia selalu intimnya sama Allah, bukan sama karamat-karamatnya gituan. Yang tadi kita sebut beda dengan orang istidraj. Fa'innahu yasta'nisu bidzalika alladhi yadhharu alaihi. Dia selalu membanggakan, saya Datuk kalau guru-guru ke saya, lihat dulu ini loh. Masa api membakar? Kan gitu, kadang begitu juga. Yang lahir apa? Yang lahir kesombongan. Dah ada membangga-banggakan. Lah kalau kesombongan yang lahir ke siapa? Iya. Dia wali, oke disebut wali, tapi pertanyaan dia wali siapa?
Wali Allah, wali setan. Wali Allah nggak akan muncul kebanggaan, nggak akan muncul ujub, takjub. Tapi jika wali setan, ananiahnya tinggi. Ananiahnya tinggi. Oke. Kan ada juga orang nih uji kebolehan gitu. Hati-hati itu, hati-hati. Itu sangat harus dihati-hati sekali. Karena wali ya, kan kita sudah sebut dari dulu. Wali itu kalau dia sudah diangkat oleh Allah jadi kekasihnya, kalamnya kalam Allah. Semuanya Allah yang ngendaliin. Pertanyaannya, ada nggak kehendak dia? Nggak ada. Yang ada itu kehendaknya Allah. Maka hati-hati kita. Yang ada itu kehendaknya Allah. Jadi kalau kita bedanya tipis sekali ya. Kalau dia merasa dia punya karomat, istidraj. Tipis sekali. Tipis itu yang kita sebut. Kalau wali nggak bakalan mau dia nyebut. Itu dia. Maka dalam bab ini hati-hati kita dalam bab istidraj itu. Maka kita menarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Isa ini. Dia merujuk kalam-kalam Fakhruddin Ar-Razi. Ini kenapa dia merujuk kalam Fakhruddin Ar-Razi? Karena ternyata dalam bab karomat itu yang perlu dikuatkan apa? Keyakinan mesti kuat. Tadi kan disebut di awal al-yakin takriman li imanihi. Li imanihi. Itu satu hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada ceritanya bahwa tujuan orang belajar tasawuf itu supaya dia bisa ini dan bisa itu. Enggak. Orang belajar tasawuf itu kan ingin belajar bagaimana cara jalan, kan gitu ya. Kalau kita sebut di dalam tatanan ininya. Jadi apa yang kita sebut ini dari perjalanan panjang yang tadi kita sudah bincangkan sebelumnya, ini kan buah. Buah berikutnya adalah karomat, kharikul adah yang Allah berikan. Tapi itu bukan untuk dipamerkan. Nah, kalau ada orang memamerkan, ya yakin aja itu istidraj. Orang wali nggak mau memamerkan. Nggak ada cerita. Apakah wali itu begini? Kalau dia diberikan oleh Allah karomat, lalu orang lihat kharikul adah itu, apa yang terjadi? Malu dia. Malu dia. Bukan malah berbangga diri. Bukan malah berbangga diri, tapi malu. Maka dikatakan oleh Syedi Ali Khawas rahimahullah, al-kummal yakhafuna min wuqu'il karamat ala aydihim wa yasdaduna biha wajlan wa khawfan lihtimali an yakuna istidrajan. Takut dia. Khawatir dia itu adalah istidraj. Maka sangat takut sekali dia. Khawatir nanti ini nambah dia jauh dari Allah. Kadang kan ada orang yang berbangga begitu. Hati-hati juga, ya kan? Kita disuruh untuk berhati-hati dalam bab ini. Bisa kita tarik kesimpulan, Bu ya, antara karomah dan istidraj itu, kalau memang ini benar karomah, maka orang yang memiliki itu dia tidak akan merasa senang dengan karamat itu. Itu yang dia dikatakan. Tidak akan merasa dengan karamah itu berarti. Ali Khawas mengatakan begitu. Kebalikannya orang yang istidraj, dia cenderung merasa wah dengan dirinya dengan kharikul adah itu. Iya. Itu yang kita sebut tadi. Kalau dia merasa berbangga diri, pertanyaan dia siapa? Kecuali memang berhadapan dengan musuh Allah. Itu lain cerita berarti. Itu lain cerita. Berhadapan dengan musuh Allah, itu gunanya untuk apa? Untuk mengguncang dia. Jadi nggak bisa kita paku rata aja semua. Iya, benar. Memang hati-hati juga, apalagi wali-wali gede kan. Wali-wali gede itu nggak mau dia. Kalau bahasanya begini ya, bahasa sederhananya, karomat itu bagi para wali ya wali pemula gitu, kira-kira begitu. Beginner. Mohon maaf.
Mungkin awal-awal itu ada bentuk-bentuk bab karomat itu. Nah, kemudian satu hal juga, wali yang Allah berikan karomat itu ibadahnya jangan tanya lagi. Iya. Ibadahnya jangan ditanya. Maksud jangan ditanyanya apa? Ibadahnya terjamin. Dan jangan ditanya pula bab syariatnya. Syariatnya pasti. Maka perhatikan, orang-orang sufi itu aplikasi syariatnya lebih loh. Dibanding selain sufi, ya. Kenapa? Dia mendekat dengan Allah itu dengan yang sunat-sunat. Walaupun tak perlu kita pisahkan antara fuqaha dan sufi. Sebetulnya tidak ada perlu pemisahan. Tapi kecenderungan saja. Kalau orang-orang fuqaha, dia punya dalil untuk mengerjakan yang wajib saja, sudah cukup kan? Itu kalau kita masuk ranah itu dalam bab fikihnya begitu. Boleh tidak kerjakan. Tapi dalam bab sufi, tidak begitu. Dalam bab sufi, yang sunnah itu untuk mendekat kepada Allah. Jadi mendekat kepada Allah itu bin nawafil. Cuma yang itu dikerjakan. Kemudian ada menarik. Misalnya, apa yang dikatakan oleh ini Sahal Tustari. Apa kata beliau Sahal Tustari itu? Tanda orang keramat itu apa? Atau bagi beliau keramat itu apa? Wa mal ayatu wa mal karamatu asya'un taqtadi liwaqtiha walakin akbarul karamat an tubaddala khuluqan madhmuman min akhlaqi nafsika bi khuluqin mahmudin. Ini bagi Sahal Tustari. Sahal Tustari ini wiridnya luar biasa. Di antara wirid yang populer bagi beliau itu adalah Allahu syahidi, Allahu naziri. Nah, kata beliau, karamat yang paling besar itu adalah perubahan akhlak mazmumah kepada akhlak mahmudah. Itu kata beliau. Itu karomah. Itu karomah. Jadi kalau kita bicara bab karomah, itu kan kemuliaan Allah berikan. Buat apa kharqul adah sementara perilakunya tidak? Gitu. Oke. Kecuali kita berhadapan dengan kekasih-kekasih Allah Malamatiyah. Maka dia menampakkan hal yang berbeda. Maka Malamatiyah kan nggak ada juga yang nampakkan karomat-karomatnya. Ada nggak Malamatiyah nampakin karomatnya? Nggak ada. Ini coba lihat dari semua pembincangan kita tentang wali-wali Malamatiyah misalnya. Nggak ada dia liatin karomat. Yang ada tuh ngincing masjid. Kalau kita lihat ini, Bu, kayaknya ada misdeskripsi terhadap karomah ini, Bu. Orang sekarang menganggap karomah itu jalan di atas air, ya kan? Terbang di langit gitu. Sementara Sahal Tustari di sini mengatakan karomah itu sejatinya ketika kita mampu menukar akhlak kita yang tercela menjadi akhlak terpuji. Jadi apakah karomah itu ada klasifikasinya juga, Bu? Oke. Ini kan yang beliau sampaikan oleh Sahal Tustari ini. Supaya orang tidak terfokus ke bab kharqul adah yang berhubungan dengan tadi itu. Iya. Yang ini kharqul adah nggak? Perubahan dari perilaku jelek berubah kepada kebaikan, bukankah itu kharqul adah? Banyak orang yang nggak bisa melakukan itu. Itu dia. Itu bagi beliau dalam tatanan aplikatif. Tidak kita bicara lemu. Tidak begitu. Nah, untuk menjawab itu lebih lanjut, maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi ketika dia mengatakan bahwa wa'lam annal karamah ala qismain. Ketahuilah karamah itu ada dua. Satu hissi, dua ma'nawi. Oke. Jadi satu hal, la ta'riful ammah illa al-hissi. Ini satu kata kuncinya. Orang umum dia nggak tahu kecuali hanya yang hissi itu yang tampak kasat mata. Maka wajar selama ini orang mengatakan wali itu bisa jalan di air, wali itu bisa terbang dan sebagainya. Ini. Lalu apa lagi yang ingin katakan? Mithlul kalam ala al-khatir wal ikhbar bil mughayyibat al-madiyah wal kainat wal atiyah
wal akhdhu min al-qawn wal mashi 'ala al-ma' wa ikhtiraq al-hawa wa til ard dan sebagainya. Dia bisa menceritakan Hal yang gaib. apa yang terkhatar di dalam kalbu, kan? Lalu bisa mengkabarkan kabar yang gaib masa lalu dan yang akan terjadi yang masa depan, ya kan? Bisa dia. Lalu jalan di air, lalu apa lagi? Melipat bumi. Itu disebut dengan karamatul hissi. Ya. Karena orang umum hanya bisa lihat itu. Tapi ini kan sudah kita cut bahwa karamat itu para wali yang karamat itu bukan dia yang mengendalikan, tapi Allah yang mengendalikan karamatnya. Iya, betul. Bukan berbangga dia tentang Karamatnya. Itu satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau begitu, orang selama ini banyak terjebak dalam tatanan hissi. Banyak orang terjebak. Lalu orang-orang yang selama ini kita perhatikan kalau lihat wali itu karamatnya apa? Ada nggak orang nyari-nyari guru itu keramatnya apa? Iya. Ya? Buya Rahmat aja di Jati Keramat nggak pernah bicara keramat dia. Karena dia tinggal di Jati Keramat. Itu yang pertama ya. Jadi, disebut dengan hissi. Nah, yang kedua disebut dengan maknawi. Apa itu yang maknawi itu? La ya'rifuha illa al-khawas min ibadillahi ta'ala. Karamat yang maknawi itu tidak diketahui kecuali oleh kekasih-kekasih Allah yang khusus, orang-orang khawas. Jadi kalau wali-wali amma enggak. Itu ya kalau kita sebut ini, kita takut juga bicara bab strata-strata ini. Khawatirnya kita jadi su'ul adab. Tapi kan ada wali am, ada wali khas, ada khawasul khawas, dan itu sudah jamak dibicarakan. Maka di sini dikatakan khariqul ada atau karamat yang maknawi itu tidak diketahui kecuali hanya bagi orang-orang khususnya Allah. Wal amah la ta'rifu dzalika. Iya. Enggak bisa. Wa hiya ayyuhfadha 'ala al-'abdi adabus syariah. Hati-hati. Ini orang yang khas, dia selalu menjaga adab syariat. Jadi jangan bilang-bilang, ente belum ini, masa syariat aja belum beres gitu. Atau ngapain bersyariat gitu. Oke. Itu bagian dari su'ul adab. Kena pasal itu. Maka kita evaluasi diri di sini. Kalau selama ini misalnya ada kita berkalam-kalam seperti itu, syariat mah nggak level, nggak perlu lagi belajar syariat, hati-hati gitu. Berarti menjaga adab dalam bersyariat itu karamah maknawi ya? Berarti itu diantaranya. Jaga adab itu bahagian dari karamah maknawi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan perbuatan yang mulia. Jadi dia selalu jaga adab. Dia ngerjakan sesuatu itu, kalau bahasa Datuk Lulu itu enggak minta ancitnya. Ancit. Apa itu ya? Ancit itu nanti gitu ya. Nah, jadi itu harus jadi perhatian. Adab syariatnya terjaga. Dia enggak adab syariat, enggak ada menyepelekan syariat, enggak ada merendah-rendahkan syariat. Walaupun ada dalam kajian kemakrifatan itu ada syariat, ada tarekat, hakikat, makrifat. Itu bukan untuk dibeda-bedakan. Bukan untuk dibeda-bedakan. Tapi sejatinya semuanya itu sejalan. Maka kekhawatiran kita ketika orang masuk dalam bab tarekat dan hakikat, lalu dia tinggalkan syariat, itu yang tadi kita sebut. Jangan-jangan dia zindik, fasik. Nah, itu kita mesti hati-hati. Dan berhati-hati juga kita menilai kekasih-kekasih Allah itu. Nah, lalu ini selalu menjaga waktunya, dan dia itu selalu ngapain? Dia selalu bersegera untuk berbuat baik. Jadi kalau wali Allah itu nggak ada tunda-tunda dia buat baik. Kalau kita kan masih tunda-tunda. Kenapa masih tunda-tunda? Ya karena belum wali Allah. Dan kan ada lagi kalau mau tambahan syarat ya. Syarat jadi wali Allah itu apa? Apa, Be? Amar Allah tidak ditunda-tunda. Iya. Ini kan? Ini kita kan sering nunda-nunda amar Allah.
Dia harus segera. Lalu apa lagi? Izalatul ghal wal haq min as-sadri lil insan wal hasad wa su'izzan wa taharatul qalb. Ini kerjaannya itu bagaimana bersihin kolbu. Kalau bahasa Imam Ghazali itu bagaimana kolbu tidak dengki, tidak iri, tidak su'uzon, tidak namimah, tidak ujub, semuanya yang tergolong dalam afatul qulub yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu semuanya dibersihkan. Dan itu semua disebut dengan apa? Dengan sifat-sifat mazmumah. Yeah. Lalu bagaimana jika telah bersih? Jika telah bersih, yang harus dilakukan berikutnya adalah menghiasinya dengan apa? Kalau dalam bahasa sering kita sebut dalam doa itu, Allahumma yassir lisanana bidzikri la ilaha illallah wa zayyin qulubana bidzikri Allah. Kalbu selalu ada zikir Allah di dalamnya. Tapi di sini ada tambahan. Wa tahliyatuhu bil muraqabati ma'al anfas. Jadi mendekat kepada Allah itu mesti dijaga zikir nafasnya. Zikir nafas harus ada. Nafas naik turunnya dijaga. Dijaga naik turun. Wa mura'atul anfasihi min dukhuliha wa khurujiha. Naik turunnya dijaga. Dijaga terus naik turun, naik turun, naik turun. Itu kalau kita mau orang bicara karomat. Siapa sih yang pantas dapat karomat? Wali Allah. Lalu bagaimana cara jadi wali Allah? Kalau strata lengkapnya, ya mesti bersihin kolbu, zikirnya non-stop. Nah, zikirnya non-stop loh. Bukan dikasih zikir 70.000, ada rukhsah nggak gitu. Nah itu, zikirnya non-stop. Lalu nafasnya terjaga. Nah, itu, kalau kita masuk dalam ranah itu. Nah, menjaga itulah karamat. Yeah. Menjaga nafas naik turun itulah karamat. Menjaga kalbu berzikir itulah karamat. Masya Allah. Dan istiqamah fi dzikrillah itulah karamat. Masalah kita kan nggak istiqamah dalam zikir pada Allah. Lalu bagaimana kita minta karamat kepada Allah? Itulah istiqamah khairun min alfi karamah. Nah itu dia yang disebutkan oleh Abu Hasan Syadzali Al-Ghawthi. Al-karamatul hakikiyah innama huwa husulul istiqamah wa wusulu ila kamaliha. Istiqamah itu atau karamat yang sebenarnya itu istiqamah. Istiqamah kita ngaji itu udah bagian dari karamat. Istiqamah aja kita ngaji. Kadang-kala kan orang ngaji ini nggak istiqomah juga. Diguncang dikit, gurunya langsung ninggalin guru kan. Nah ini kita belajar di situ istiqomah. Kalau kita bicara dalam konteks ayat, orang istiqomah, Allah kasih malaikat kan. Allah turunkan malaikat. Nah kira-kira para wali itu ada khadim malaikatnya nggak? Ada. Jadi satu hal yang harus jadi catatan kita itu bahwa karamat itu bukanlah tertuju kepada bab hissiyah yang tadi itu. Tapi yang maknawiyah barusan nih. Itu yang dia bagaimana menjaga. Berarti itulah makna ayat inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Iya. Dan satu hal. Fahadihi kulluha indana karamatul awliya al-ma'nawi la yadkhuluha makrun wala istidraj. Itu kata kuncinya. Bagi kami, beliau Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa karamat aulia itu yang maknawi tidak termasuk dalamnya makar dan tidak masuk dalamnya istidraj. Nah kalau masih di tataran istidraj mah. Jadi kalau tadi dibilang apa bedanya karamat dengan istidraj? Ini di bab hissi yang tadi. Iya. Kalau di haramah hissi masih bercampur ya, bisa jadi karamah masih jadi istidraj. Bisa jadi begitu. Itu di bab hissi karena ada orang muji. Kalau yang maknawi itu berarti murni karamah, ya nggak mungkin istidraj berarti. Iya. Nah ini menarik ini. Summa inna sada sufiyah la ya'tabiruna zuhurul karamat ala yadil wali as-salih dalilan ala afdaliyati ala ghairihi.
Jadi ini kepada kita siapa saja, jangan lagi menuntut karomat daripada wali gitu ya. Karena karomat itu bukanlah kelebihannya wali. Bukanlah keutamaan wali itu bukan di karomat itu. Dan karomat itu bukan dalil keutamaannya dia atas yang lain. Oh, jadi bukan berarti misalkan ada seorang wali yang masyhur dengan, kan banyak sekarang Ya, cerita-cerita karamat. Jadi bukan berarti wali yang dengan banyak karamat ini lebih mulia dibanding wali yang nggak masyhur karamatnya. itu dia. Makanya tadi orang terjebak dari kata hissi. Maka menarik apa yang dikatakan Imam Yafi'i. La yalzimu an yakuna kullu man lahu karamatun minal awliya afdal min kulli man laysa lahu karamatan minhum. Jadi jangan kira orang yang kelihatannya ada karomat itu lebih oke daripada orang yang tidak menampakkan karomatnya. Itu yang ingin dia katakan. Bukan itu yang menjadi pembedanya. Bukan itu barometernya. Bukan itu barometernya. Bal qad yakunu ba'du man laysa lahu karamatun minhum afdal min ba'di man lahu karamatun. Lianna karamata qad takunu li taqwiyati yakini sahibiha. Ini karamat itu hanya untuk nama yakin. Pertanyaannya, kalau udah yakin sama Allah perlu nggak karamat? Iya. Lalu apa lagi? Jika sudah yakin dengannya, sudah bersama dengannya, karamat apa lagi yang Anda minta? Maka kalau ada kita-kita ini yang beginian, segera taubatlah. Iya. Harus taubat dari kalam-kalam itu. Jadi barometer afdoliyahnya aulia itu gimana, Be? Tadi kan ada disebut barometernya itu, ini kalau kita barometer afdoliyah aulia Allah itu detik per detik dia bersama dengan Allah. Nah, pertanyaannya kita sudah detik per detik belum sama Allah? Belum. Itu jadi catatan. Walaupun misalnya kita belajar zikir itu, yang banyak itu, yang 70.000 di dalam bab thariqah itu kan bab latihan. Latihannya supaya menjadi unlimited. Walaupun ada sebagian yang mengatakan, ngapain zikir banyak-banyak kalau kamu tidak menikmati dan merasakan. Itu betul juga. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah, endingnya adalah selalu bersama dengannya. Nah ini dia, mungkin bagian closing kita ya. Karomat apa lagi? Atau apa lagi yang dicari dalam bentuk bahasa karomat apapun, jika kamu sudah bersamanya dan jika kamu telah dicintainya, jika dia telah menyatakan cinta kepadamu, terus apa lagi yang mau dicari? Karomat apa lagi? Makanya karomat sekali lagi bukanlah tujuan orang belajar tasawuf. Bukan tujuan. Jadi kalau ada misalnya jamaah ribat dimanapun berada, belajar di ribat tuh buat nyari-nyari karomat guru, nah, mendingan cari yang lain aja. Kita bisa jalan di udara, bisa jalan di air, pakai pesawat dan pakai kapal. Jadi begitu. Ini yang gimana? Pertanyaan terakhir aja. Bukankah ketika kita diizinkan untuk berzikir kan menyebut ya? Bukankah itu juga karomah tanpa kita sadar? Itu dia yang kita sebut. Karomah maknawi ya. Itu perubahan yang tadi disebut. Yang biasanya nggak pernah zikir kepada Allah, sekarang zikir pada Allah. Apakah itu tidak karamat, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Yang sebelumnya sholatnya berantakan, sekarang mulai sholat deh. Yang sebelumnya dia tidak tahu bahwa sholatnya khusyuk atau tidak, sekarang tahu bahwa sholatnya nggak khusyuk. Bukankah itu karamat? Nah itu. Jadi sesederhana itu kita bicara. Berhentilah membincangkan tentang hisi-hisi itu. Ini gimana kita menjaga diri. Bagaimana kalbu bisa konsisten, bisa istiqomah dengan Allah. Itu dia. Maka kekonsistenan kita bersama Allah, menyebut Allah, baik sebut secara lisan, secara kalbu, dalamannya kalbu dan seterusnya, dan menjaga nafas, dan konsisten dalam itu. Itulah karamat yang sesungguhnya,
selalu bersama dengan Allah, dan kita berharap Allah berikan anugerah itu kepada kita. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bukan siapa-siapa, tak pantas juga kita, tapi kita berharap menyiapkan diri untuk itu. Itulah kenapa kita selalu belajar zikir, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat-sahabat Ribat Nuroniyah dimanapun berada, kita sudah mendapatkan banyak tamparan-tamparan mungkin, Bu, dari yang Buya sampaikan barusan ya. Mungkin selama ini kita cuma membayangkan bahwa keramat itu ketika Bang Dodo bisa jalan di atas air gitu. Sasuke juga bisa. Nah, tapi ternyata karamah itu tidak hanya tentang hissiyah saja. Tapi ternyata ada karamah yang mana itu lebih tinggi dibanding karamah hissiyah tadi. Itulah karamah maknawiyah, ketika seorang hamba bisa menukar akhlak-akhlak tercela menuju akhlak-akhlak terpuji, ketika seorang hamba mulai bisa menyebut nama Allah yang mana sebelumnya dia tidak bisa. Ya. Baik teman-teman semua, mungkin sampai situ dulu pertemuan kita pada sesi ngopi kali ini. Ya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih ngeri daripada ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuroniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuroniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.